Nah, kita akan membahas tentang sejarah UGM ya. Nah, UGM itu berawal dari kata universitas ya. Nah, universitas dipilih untuk mewadahi akademi, sekolah tinggi, dan balai perguruan tinggi negeri. Nah, universitas sendiri berasal dari kata universitate yang berarti alam semesta ya. Universitas berarti pendidikan umum yang melahirkan para cendekiawan, artinya orang-orang terpelajar yang akan dihasilkan oleh universitas itu. Universitas sendiri berasal dari dua kata teman-teman ya, yaitu kata union yang berarti kesatuan dan versity yang berarti keanekaragaman. Nah, jika digabungkan kedua kata itu, universitas mempunyai arti yaitu mewadahi keanekaragaman ilmu yang ada di dalam satu kesatuan, wadah, dan tujuan. Jadi banyak ilmu di dalam satu wadah dan tujuannya juga sama. Itu kata universitas. Nah, kita bisa bicara Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada lahir dari perjuangan masyarakat Indonesia waktu itu untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Universitas ini didirikan pada periode awal kemerdekaan, teman-teman. Nah, ini teman-teman biar tahu ya. Jadi Universitas Gadjah Mada itu adalah universitas yang berdiri pada masa awal kemerdekaan. Nah, kenapa diambil Gadjah Mada? Nama Gadjah Mada sendiri punya semangat dan teladan Mahapati Gadjah Mada, teman-teman. Yang kita tahu, beliau itu berhasil mempersatukan Nusantara. Itu dari Kerajaan Majapahit. Nah, jadi UGM ini juga mengandung, UGM ini juga mengambil beberapa ajaran Pati Gadjah Mada. Ya, yang pertama ajarannya itu adalah Trisna. Trisna Santrisna itu berarti jangan pilih kasih. Jadi UGM itu tidak ada sarana pilih kasih di sana. Yang kedua, haniakan musuh, yaitu mengenyahkan musuh. Artinya melawan musuh. Apa sih musuh kita, teman-teman? Musuh yang dilawan itu adalah imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme. Itu musuh yang paling penting untuk dilawan. Yang ketiga, itu adalah Satya Harprabu, yaitu setia kepada negara. Yang keempat, Ginong Pratidina, yang berarti dibuat besar setiap hari atau berproduktif. Nah, jadi ini ada 4 ajaran-ajaran dari Pati Gadjah Mada yang dianut oleh UGM. Nah, jadi ada juga beberapa pribadi Mahapati Gadjah Mada yang perlu diteladani menurut ajaran UGM. Nah, yang pertama itu adalah sikap prajurit yang berani dan cakap. Sikap prajurit yang berani dan cakap itu melambangkan apa? Keberanian dan tangguh gitu. Yang kedua, sikap negarawan yang ulet dan pandai. Yang ketiga, idealis dan bercita-cita tinggi. Yang ketiga, idealis dan bercita-cita tinggi. Yang keempat, saleh kepada agamanya. Dan yang kelima, kebesaran dan kejayaannya masih menggema dan dikenang bangsa Indonesia. Jadi, itu dia, ada 5 pribadi Mahapati Gadjah Mada yang bisa menjadi teladan oleh orang-orang UGM. Nah, teman-teman, Universitas Gadjah Mada didirikan pada tanggal 19 Desember 1949, tepatnya 73 tahun yang lalu. Nah, kenapa dipilih tanggal 19? Nah, pemilihan tanggalnya dilakukan supaya kesedihan dan kemalangan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia itu dihilangkan. Caranya bagaimana menghilangkannya? Caranya itu dengan menjadikan sesuatu bersifat nasional. Nah, caranya menjadikan sesuatu yang bersifat nasional itu bagaimana? Mendirikan sebuah universitas. Jadi, itu dia dipilih tanggalnya tanggal 19. Nah, jadi itu tanggal 19 itu punya makna sendiri, teman-teman. Bukan asal pilih tanggal 19 itu, bukan ya. Nah, jadi Universitas Gadjah Mada juga punya lambang, ya. Lambang Universitas Gadjah Mada. Nah, nanti teman-teman bisa melihat lambang universitas ini. Nah, makna yang pertama itu adalah surya dengan sinarnya dan kartika bersegi 5, warna kuning emas. Jadi, ini punya arti Universitas Pancasila. Universitas Pancasila, lambang nasional ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang memancarkan pengetahuan, kenyataan, dan kebajikan. Itu makna yang pertama. Yang kedua, Surya Binolong, Kartika, dan Surya Kembar. Ya, makna Surya Binolong itu artinya matahari berlubang. Makna Surya Binolong itu artinya angka 1 dan angka 9. Surya itu 1, Binolong itu 9. Nah, dibaca, kalau dibaca dia menjadi 19. Nah, 19 itu adalah tanggal pendirian UGM. Kartika
adalah angka 1 dan surya kembar melambangkan angka 2. Nah, kalau digabung, Kartika dan surya kembar itu berarti menjadi 12. 12 itu adalah bulan Desember, yaitu bulan pendirian Universitas Gadjah Mada, teman-teman. Nah, yang ketiga, makna ketiga, ini ada 5 songkok dan 5 tombak. Nah, 5 songkok dan 5 tombak ini melambangkan sifat-sifat perjuangan dan kepahlawanan nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Itu makna yang ketiga dari lambang UGM. Nah, yang keempat itu adalah kesatuan kumpulan 5 sinar, segi 5 Kartika, songkok, dan tombak. Ya, punya makna apa? Punya makna Pancasila. Sehingga UGM punya dasar sifat dan tujuan hakikat kepahlawanan serta nasional demi Pancasila. Jadi semuanya itu punya dasar Pancasila, teman-teman. Ya. UGM itu dasarnya adalah Pancasila, tidak ada yang lain. Yang kelima, warna putih dan emas. UGM itu lambangnya ada warna putih dan emas. Apa arti warna itu? Warna putih itu melambangkan warna putih melambangkan murni ning suci marganing kanyatan, atau kemurnian kesucian adalah jalan kenyataan. Nah, kata murni itu melambangkan makna angka 9, suci, yaitu angka 4. Kata murni melambangkan angka 9, suci, angka 4, marga, angka 9, dan kanyatan, itu adalah angka 1. Kalau dibaca dari belakang, teman-teman, itu adalah 1949, yaitu tahun pendirian UGM. Itu dia ya. Nah, jadi semuanya logo UGM itu juga punya makna tersendiri ya. Nah, UGM punya 2 julukan, teman-teman, yang memang mungkin teman-teman sering dengar ya. Yang pertama itu adalah Universitas Pancasila, ya. Kemudian kedua, Universitas Kerakyatan. Kenapa UGM diberi gelar Universitas Pancasila? Itu ada 2 alasan, teman-teman ya. Nah, yang pertama, penyebutan kata Pancasila secara berulang-ulang di dalam mukadimah atau pembukaan statuta atau anggaran rumah tangga Universitas Gadjah Mada, lambang UGM, dan himne UGM menjadi wujud penekanan pentingnya ideologi Pancasila sebagai asas UGM. Ya, jadi asas UGM itu atau dasar berdiri UGM itu tidak lain dan tidak bukan adalah Pancasila. Itu dia. Yang kedua, itu Universitas Kerakyatan. Kenapa? Karena UGM itu berorientasi kepada kepentingan rakyat, ya, kepentingan rakyat. Jadi tidak ada UGM pro kepada kepentingan yang lain, tapi harus kepentingan rakyat. UGM juga disebut masyarakat itu sebagai Universitas Deso. Kenapa? Nah, Deso ya, karena mahasiswanya itu banyak kan dari desa, teman-teman. Dari desa, dan nantinya mereka yang datang kuliah dari desa ini nantinya akan kembali ke desa dan membangun desanya. Jadi mereka punya semangat pedesaan. Semangat pedesaan maksudnya semangat membangun desa. Itu dia, teman-teman. Ya. Nah, UGM juga punya semangat dan nilai-nilai, teman-teman. Nah, semangat UGM itu apa aja sih? Semangat UGM itu ada 3, yaitu perjuangan, patriotisme atau kepahlawanan, dan setia kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, nilai yang dimiliki oleh UGM itu ada 2, yaitu nilai Pancasila dan nilai keilmuan, teman-teman. Jadi ilmu yang dasari Pancasila yaitu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dia. Nah, sebagai informasi untuk teman-teman juga, untuk teman-teman ketahui, awal pendiriannya UGM itu punya 6 fakultas, teman-teman ya. Nah, yang pertama itu adalah Fakultas Kedokteran. Itu di dalamnya itu ada bagian farmasi, kedokteran gigi, dan Akademi Pendidikan Guru bagian kimia dan ilmu hayati. Itu masuk di dalam lingkup Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran, teman-teman ya. Nah, yang kedua itu adalah Fakultas Hukum. Fakultas Hukum terdiri dari Akademi Keahlian Hukum, Keahlian Ekonomi dan Notariat, Ekonomi dan Sosiologi, serta Akademi Ilmu Politik dan Akademi Pendidikan Guru bagian Tata Negara. Nah, ini untuk bagian hukum, Fakultas Hukum. Nah, yang ketiga, Fakultas Teknik. Fakultas Teknik di dalamnya itu ada jurusan-jurusan Akademi Ilmu Ukur serta Akademi Pendidikan Guru bagian Ilmu Alam dan Ilmu Pasti. Nah, ini masuk di dalam Fakultas Teknik dulunya pertama sekali ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada Fakultas Sastra dan Filsafat. Nah, di dalam Fakultas Sastra dan Filsafat
ada juga jurusan-jurusan Akademi Pendidikan Guru bagian sastra. Ya, di dalam Fakultas di dalam Fakultas Sastra dan Filsafat, di dalam Fakultas Sastra dan Filsafat, di dalamnya ada jurusan Akademi Pendidikan Guru bagian sastra. Itu dia. Yang kelima, Fakultas Pertanian. Nah, di dalamnya ada jurusan Akademi Pertanian dan Kehutanan. Ya, di dalam Fakultas Pertanian itu Akademi Pertanian dan Kehutanan. Yang keenam, itu ada Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, itu yang 6 fakultas yang itu ada 6 fakultas yang ada di UGM. Nah, waktu itu teman-teman, perkuliahannya dilangsungkan di mana? Di Siti Hinggil. Siti Hinggil ini bagian dari ruangan-ruangan keraton. Jadi, pagelaran menggunakan ruangan-ruangan dan fasilitas di lingkungan Keraton Jogja. Nah, jadi UGM ini pada awal berdirinya itu masih berada di lingkungan keraton, teman-teman. Nah, kemudian menurut peraturan pemerintah tahun 1950 nomor 37 tanggal 14 Agustus 1950, ya, itu peraturan sementara tentang UGM. Perguruan tinggi ini punya 6 fakultas. Nah, ini perubahannya menjadi 6 fakultas juga, ya, tapi lebih detail lagi, ya. Nah, yang pertama Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran ini Kedokteran Gigi dan Farmasi. Itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua, Fakultas Hukum, Sosial dan Politik, ya, Fakultas Hukum, Sosial dan Politik. Itu fakultas yang kedua. Fakultas yang ketiga itu adalah Fakultas Teknik. Kemudian yang keempat itu adalah Fakultas Sastra, Pedagogik dan Filsafat. Fakultas Sastra, Pedagogik dan Filsafat. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, itu adalah Fakultas Pertanian. Yang keenam adalah Fakultas Kedokteran Hewan. Itu ada 6, ya, teman-teman, perubahan itu. Nah, kemudian berlanjut di tahun 1951, pembangunan kampus berlangsung di Bulak Sumur. Nah, itu jadi kampus sekarang, teman-teman. Ya, kampus sekarang ada di Bulak Sumur, dimulai, ya. Nah, selanjutnya, periode tahun 60-an, UGM udah punya fakultas dan fasilitas-fasilitas lain. Seperti rumah sakit, pemancar radio, dan akhirnya memiliki sarana-sarana lain sebagai pendukung perkuliahan sekaligus melayani masyarakat, teman-teman. Ya, melayani kebutuhan masyarakat. Jadi, begitulah bagaimana UGM memiliki sejarah dan peran pentingnya, ya. Nah, pada saat ini kita bisa lihat UGM punya 18 fakultas, teman-teman. Hari ini punya 18 fakultas, ya. Nah, jadi itu terdiri dari 1 sekolah pascasarjana dan 1 sekolah vokasi, dan 1 sekolah pascasarjana dan 1 sekolah vokasi dengan puluhan program studi. Nah, jadi itu dia, teman-teman, bagaimana sejarah UGM mulai dari awal berdiri sampai pada akhirnya kita bisa lihat sebesar ini pada hari ini, ya. Nah, dengan adanya pendirian UGM itu melahirkan orang-orang yang cendekiawan dan setia kepada NKRI, orang-orang yang punya jiwa patriotisme, membangun NKRI dengan sifat-sifat kepahlawanan yang diwariskan oleh Mahapati Gajah Mada, teman-teman. Nah, jadi banyak orang-orang hebat yang dilahirkan dari UGM ini, ya. Beberapa orang hebat itu seperti bisa kita lihat saat ini, yaitu Pak Presiden kita Joko Widodo dari alumnus Kehutanan UGM, kemudian Pak Ganjar Pranowo itu dari Fakultas Hukum UGM. Pak Ganjar Pranowo ini adalah Gubernur Jawa Tengah saat ini. Yang ketiga itu adalah Ibu Retno Marsudi, beliau adalah Menteri Luar Negeri saat ini. Kemudian orang yang berikutnya itu adalah Pak Basuki Hardjomulyono, beliau adalah Menteri PUPR sekarang. Yang berikutnya adalah Pak Budi Karya Sumadi, itu adalah Menteri Perhubungan. Nah, jadi banyak sekali orang-orang besar yang dilahirkan dari kampus kerakyatan ini, teman-teman. Tak lepas juga Bapak Anies Baswedan yang juga beliau mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Nah, jadi semangat patriotisme ini perlu menjadi pegangan kita untuk kita bisa mengembangkan negara kita menjadi lebih maju, teman-teman. Maka sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun buat UGM, jaya terus, semangat selalu,
berkibar terus nasionalisme Indonesia. Buku kita adalah buku bersama, jangan lupa dibaca ya.